Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami dengan tema IT dalam manajemen kantor. Baik, masuk materi yang pertama yaitu konsep IT kantor. Konsep teknologi informasi dalam kantor berfokus pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas lingkungan kerja, sehingga dapat mencapai target atau tujuan dengan hasil yang optimal. Untuk contohnya yaitu yang pertama ada Smart Meeting Room, yaitu meningkatkan pengelolaan ruang pertemuan dengan fitur seperti booking, pengaturan fasilitas, dan pengawasan penggunaan listrik. Yang kedua yaitu monitor penggunaan listrik, menghemat biaya operasional dengan mengendalikan penggunaan listrik dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga ada cek suhu dan penerangan ruangan, mengatur suhu dan penerangan ruangan untuk meningkatkan kenyamanan karyawan. Yang terakhir ada pengaturan fasilitas tambahan kantor, mengelola fasilitas tambahan kantor seperti sistem parkir, layanan cleaning, dan sistem bantuan teknis. Berikut adalah beberapa aspek penting dari konsep teknologi informasi dalam kantor. Yang pertama ada penggunaan peralatan modern. Penggunaan peralatan teknologi informasi yang lebih modern dapat menyajikan data dan informasi dengan lengkap, memudahkan pengelolaan data, dan meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, penggunaan teknologi komunikasi. Penggunaan teknologi komunikasi seperti sarana teknologi komunikasi dan informasi memudahkan pengelolaan data dan informasi, serta meningkatkan kemampuan kerja. Yang ketiga, penggunaan sistem online. Penggunaan sistem online 24 jam memudahkan masyarakat mengakses data dan informasi kebijakan pemerintahan di berbagai bidang, sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi. Yang terakhir, penggunaan teknologi AI. Teknologi AI atau Artificial Intelligence dalam kantor dapat meningkatkan produktivitas dengan kemudahan yang didapatkan dalam beraktivitas dan membantu menambah kenyamanan karyawan dalam bekerja. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Baik, materi yang kedua adalah aplikasi IT dalam kantor. Aplikasi IT dalam kantor merupakan hal yang sangat penting untuk sekarang. Hal ini dikarenakan pada zaman sekarang ini semua serba online dan juga penggunaan aplikasi menjadi hal yang wajib di sebuah instansi pendidikan maupun bisnis. Oleh karena itu, di dalam kantor harus memiliki aplikasi IT untuk menunjang serta mempermudah pekerjaan. Ada beberapa penerapan aplikasi IT dalam kantor. Yang pertama ada pengelolaan data. Aplikasi IT seperti sistem informasi manajemen sekolah atau SISCO dapat membantu dalam pengelolaan data. Yang kedua, penggunaan jaringan. Penggunaan jaringan, internet, dan teknologi komunikasi nirkabel memudahkan akses ke informasi dan layanan pendidikan serta meningkatkan kemampuan kerja. Yang ketiga, penggunaan aplikasi manajemen kantor. Aplikasi manajemen kantor seperti Microsoft Office 365, Asana, Trello, dan Google Workspace dapat membantu dalam pengelolaan tugas, proyek, dan komunikasi tim, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contoh yang ada di kampus kita, aplikasi IT dalam kantor seperti Siakan, e-learning untuk mempermudah kinerja dan juga pengelolaan data. Juga aplikasi seperti penyediaan jaringan WiFi untuk menunjang berlangsungan pembelajaran di kampus kita ini. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Devi. Ya. Materinya adalah manfaat dan pengaruh IT. Yang pertama, manfaat IT. Komunikasi dan kolaborasi. IT memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, efisien, dan efektif. Alat komunikasi digital memungkinkan orang untuk terhubung secara instan terlepas dari lokasi geografis mereka. Selanjutnya ada akses informasi. IT memfasilitasi akses ke informasi global dalam hitungan detik. Ini sangat penting dalam pendidikan, penelitian,
contoh dari manfaat dan pengaruh IT. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan, penggunaan media audio dan video melalui komputer, layar LCD, tablet, atau handphone dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua adalah penggunaan data untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menggunakan survei online untuk membantu meningkatkan penggunaan LMS. Yang terakhir ada penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi informasi dalam mengolah data dan pengambilan keputusan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Indra. Baik, materi selanjutnya adalah otomatisasi pekerjaan kantor dengan IT. Otomatisasi kantor adalah tentang penggunaan teknologi canggih untuk mengoptimalkan tugas kantor sehari-hari. Ini seperti mendelegasikan pekerjaan ke sistem cerdas yang dapat menangani sebagian besar tanggung jawab administratif. Misalnya, daripada menangani faktur secara manual setiap bulan, sistem otomatis dapat dengan cepat memilahnya. Baik, selanjutnya contoh dari otomatisasi pekerjaan kantor dengan IT. Yang pertama, ada penggunaan software untuk pemrosesan kas. Yang kedua, penggunaan teknologi untuk pemrosesan dokumen. Yang ketiga, penggunaan aplikasi untuk pemrosesan data. Sekian dari materi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Sekian materi dari kelompok 1. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.